Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada kali ini saya akan menyampaikan pelajaran masih dalam seputar bab i'rab. Yang kemarin itu kita mempelajari bagaimana cara memaknai kitab. Namun sekarang kita mempelajari materi bab i'rab. Jadi i'rab di sini adalah yang dimaksud i'rab itu perubahan. I'rab itu perubahan akhir kalimat. Akhir kalimat disebabkan amil yang masuk. Nah, seperti ini ya. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan amil yang masuk. Jadi yang menjadi inti dari pembahasan i'rab ini adalah akhirnya dari sebuah kalimat. Ya. Salah satu contoh, saya kasih contoh ja'a Zaidun. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam contoh ja'a Zaidun, i'rab ya. I'rabnya berarti yang menjadi perubahan pada kalimatnya itu terletak di akhir kalimat. Berarti huruf akhir daripada contoh ja'a Zaidun. Di sini di dalam contoh ja'a Zaidun huruf akhirnya berupa dzal ya. Jadi yang berubah itu harokatnya ya di sini ya, nanti dirubah. Yang akan dirubah adalah harokatnya, bisa dibaca Zaidun nanti, bisa dibaca Zaidin, dan juga bisa dibaca Zaidan, tergantung pada amil yang masuk ya. Jadi saya ulangi lagi, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan amil yang masuk. Nah, sebelum kita tahu perubahan akhir kalimat di sini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud amil. Ya. Jadi yang ada amil di sini ya. Ada amil dan ada ma'mul. Ya. Kalau amil itu penyebabnya ya. Penyebab berubahnya akhir kalimat atau tersangka kalau bisa disebut itu. Kalau ma'mul itu perubahannya ya, lafadznya atau perubahannya yang disebabkan oleh amil. Ya. Berarti kalau kita praktekkan dalam contoh ja'a Zaidun di sini ya. Ja'a Zaidun. Nah, gini ya. Status lafadz ja'a di sini adalah sebagai amil. Sedangkan lafadz Zaidun di sini statusnya sebagai ma'mul. Nah, ja'a Zaidun
contoh di sini adalah Ja'ah itu statusnya sebagai amil, sedangkan Zaidun itu sebagai ma'mul. Kemudian Zaidun di sini huruf akhirnya itu dibaca rofa ya. Dibaca rofa dengan dhamma ya. Ini lafaz Zaidun ini dibaca rofa dengan dhamma karena ada penyebabnya ya. Penyebabnya adalah karena didahului oleh amil. Didahului oleh lafaz amil yang itu berupa lafaz ja'a. Ja'ah ini yang menyebabkan lafaz Zaidun ini huruf akhirnya dibaca rofa. Lafaz Zaidun ini menjadi rofa, huruf akhirnya rofanya itu dengan dhamma ini ya, dhamma ya. Lah ini dituntut oleh lafaz ja'ah agar dibaca rofa dengan dhamma. Sedangkan itu amil itu pada dasarnya berbeda-beda ya. Kalau di sini kalau ja'a ya, saya tuliskan beberapa amil ya. Ja'a itu kan amil. Ja'a, lafaz ja'a itu amil. Ja'a di sini adalah amil rofa ya. Ada amil rofa atau dhamma. Kemudian ada ro'aitu. Lafaz ro'aitu. Lafaz ro'aitu ini juga amil, cuman amilnya adalah amil nasab. Amil nasab. Ya, amil nasab atau fathah. Kemudian ada lafaz marartu. Marartu ini juga amil. Amil jar namanya atau kasroh gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui beberapa amil di sini ya, yang fungsinya berbeda-beda. Kalau ja'a itu amil yang menuntut kepada nantinya lafaz Zaidun itu harus dibaca rofa seperti ini ya. Nah, kalau ro'a itu menuntut pada lafaz Zaidun agar dibaca nasab. Beda dengan marartu. Marartu itu menuntut kepada lafaz Zaidun agar dibaca jernya dengan kasroh. Langsung contoh. Kalau ini saya tulis amilnya ja'a Zaidun. Nah, ini kan harus dibaca rofa. Rofa dengan dhamma kan? Rofa dengan dhamma. Rofa dengan dhamma karena amil di sini menuntut pada lafaz Zaidun agar dibaca rofa dengan dhamma. Kemudian kita tulis contoh yang kedua adalah lafaz ro'aitu, berbeda lagi. Ro'aitu ini juga amil ya, amil menuntut kepada lafaz ini Zaid ini bukan Zaidun lagi tapi Zaidan gitu ya. Jadi lafaznya tertentu. Ro'aitu itu menuntut kepada lafaz Zaid agar dibaca nasab. Nasab dengan fathah ya. Nasab dengan fathah ya. Karena memang fungsinya kalau ja'a itu menuntut lafaz Zaid ini agar dibaca rofa dengan dhamma. Kalau ro'aitu menuntut kepada lafaz Zaid agar dibaca
nasab dengan fathah. Ada juga marortu gini ya. Marortu juga berbeda, bukan zaidun zaidan lagi tapi harus dibaca zaidin. Karena amil ini menuntut kepada makmul. Nah, posisinya zaid ini kan makmul, marortu itu amil. Seperti keterangan di atas tadi, bahwasanya marortu ini menuntut kepada lafaz zaidin agar dibaca zaidin. Nah, mungkin bisa dipahami ya sementara. Jadi inilah yang dimaksud perubahan akhir kalimat. Ya, akhir sebuah kalimat ini harokatnya ini dibaca dun dan din disebabkan masuknya amil ini. Amil yang berbeda-beda. Ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jer ya. Sementara seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.